Tika adalah seorang yang memiliki usaha laundry di rumahnya. Aduh ya Allah, ini baru jam 10 pagi tapi rasanya kayak udah sore. Baju numpuk segini, baru setengahnya yang kelar disetrika. Mesin cuci malah ngadet tadi pagi. Belum lagi ibu-ibu komplek udah nelpon terus nanyain cucian mereka. Padahal baru masuk kemarin. Kenapa sih tiap tahun pas jelang lebaran pasti kayak gini? Ini baju Bu Nenek harus keluar duluan, katanya mau dipakai ngaji sore ini. Tapi kok malah ada bercak minyak. Duh, ini anaknya pasti makan gorengan sambil pelukan baju. Coba ya aku punya pegawai satu aja yang bisa bantu. Mungkin aku nggak akan segalau ini tiap pagi. Dika, ini cuci ya tolong. Aku itu buru-buru banget soalnya nanti sore mau berangkat ke kampung halaman. Ini bajunya tolong banget diselesaikan sebelum jam 5 ya. Aku percaya sama kamu. Kayak biasa, tapi tolong banget ya, ini jangan telat. Penting banget buat keluarga besar. Aduh Mas Danang, aku bener-bener pengen nolak, tapi kamu udah langganan lama dan aku nggak enak juga. Tapi lihat sendiri kan, cucian numpuk sampai meja nggak kelihatan. Aku masih harus setrika baju yang dari kemarin belum kelar. Belum lagi mesin cucinya baru saya mogok. Tapi ya udahlah, aku usahain ya semampu aku. Aku ngerti banget kamu itu kerja sendirian, Tik. Tapi bajunya ada baju koko buat ayahku, terus gamis putih buat ibuku. Mereka mintanya yang dipakai buat acara keluarga nanti malam. Aku yakin kamu itu bisa, karena kamu biasanya nggak pernah gagal. Iya Mas, aku ngerti itu penting. Tapi Mas, kadang aku juga pengen ada yang ngerti kalau aku ini juga manusia. Aku bisa capek, bisa salah. Dan kadang pengen tidur siang tanpa mikirin baju pelanggan. Tapi ya sudahlah, aku coba dulu, nanti sore balik lagi aja ya. Makasih banget ya Tik, serius aku tahu kamu itu orang paling bisa diandalkan. Tapi kalau bisa bawa juga tenaga tambahan ya, biar ini cepat kalau semua, hahaha. Kalau aku tuh bisa ngelipet baju secepat kamu, udah tak bantuin dari tadi Tik. Tapi aku tuh percaya kamu bisa. Semangat ya, aku balik lagi nanti sore. Iya Mas, hati-hati di jalan. Terima kasih juga udah ngerti keadaan aku benar-benar hargain itu. Saat mencuci, Tika melihat banyak pakaian pelanggan yang bermerek dan masih bagus. Kemeja ini bahannya halus banget. Labelnya aja dari luar negeri. Entah berapa juta harga aslinya yang ini. Dress hitam dari butik ternama, masih wangi, kayaknya baru sekali dipakai. Aku kadang mikir gimana rasanya hidup jadi mereka yang punya banyak baju mahal. Bahkan yang harus sekali dipakai. Udah masuk laundry, sementara aku bajuku itu aja kok robek ya dijahit, nggak bisa langsung aku beli lagi baru. Tapi aku juga nggak iri, cuman kadang aku rasa kecil di hati yang ngebatin. Kenapa hidup bisa seperti ini buat bagian orang dan semudah itu buat yang lain? Aku bingung, pagi tidur malam, kadang tangan ini sampai pegel luar biasa. Tapi ya gitu-gitu aja hasilnya. Sementara mereka tinggal sarahin baju bayar dan baju udah wangi lagi seminggu sekali, bahkan kadang masih ada uang tip di kantongnya. Yang ini celana anak muda, robek-robek, tapi memang modelnya. Harganya mungkin setara sebulan belanja makanku. Kadang aku suka ngebayangin kalau suatu hari aku bisa juga punya hidup yang beda, bukan sekali yang ngajar cucian selesai atau takut pelanggan marah karena bajunya belum kering, tapi bisa duduk tenang, nonton TV sore, minum teh manis tanpa mikir orderan yang numpuk. Ya udahlah, hidup memang gini buat aku, tapi aku masih bisa bersyukur, masih bisa kerja, masih ada pelanggan yang percaya. Mungkin rezekiku belum datang aja. Tika mulai iseng mengambil satu celana jeans branded pelanggan untuk disimpan diam-diam. Ya, cucian belum kelar, padahal matahari udah miring. Nanti malam pasti banyak lagi yang datang, tapi nggak apa-apa. Aku bakal selesaiin satu-satu. Kayak hidup ya, harus sabar jalan satu persatu. Ini celana yang tadi aku lihat masih baru banget, bahkan label harga di bagian dalamnya belum dicopot. Branded luar negeri, ukurannya pas banget sama aku. Bonanya aku mikirin gitu, tapi siapa juga yang tahu pelanggannya nggak pernah nanya satu persatu baju yang dikasih. Mereka tinggal bayar terima kasih beres.
Kadang malah nggak sadar bajunya diganti hanger, cuma kepikiran aja, bukan niat nyuri. Aku tahu ini salah, tapi kamu pernah nggak sih ngerasa pengen punya sesuatu cuma karena selama ini kamu nggak pernah bisa? Aku udah ngelayanin puluhan pelanggan tiap hari, kerja sampai punggung rasanya patah. Tapi baju-baju bagus ini cuma lewat di tangan aku, cuciannya aku, makannya aku, tapi yang pakai orang lain aku. Aku cuma pengen ngerasain gimana rasanya pakai barang mahal, meski sekali aja. Nggak selamanya kan aku harus jadi orang yang selalu cukup dengan yang murah. Tika lalu melihat ke arah pintu dan jendela, pastikan tidak ada orang. Kemudian ia menyembunyikan celana tersebut. Nggak ada yang tahu, cuman aku Zai. Aku cuma pede sebentar, mungkin cuma buat di foto, buat lihat diri sendiri pakai yang bagus. Aku bakal simpen rapi, nggak bakal rusak. Dan kalau aku ngerasa ini salah, ya aku balikin, nggak akan hilang. Saat para pelanggan datang mengambil laundrynya, Tika pura-pura panik dan bilang celana itu hilang di laundrynya tersebut. Pagi Mbak Tika, aku mau ambil laundryan yang aku masukkan 2 hari lalu. Ada kemeja putih, 3 kaos, dan 1 celana jeans biru. Itu celana kesayanganku. Aku perlu banget buat dipakai ngumpul nanti malam. Udah siap kan? Oh, pagi Mas Mendanang. Ya iya, sebentar ya, aku ambilin dulu sebentar. 2 jam kemudian. Ana ya, ini kok nggak ada celana jeansnya ya Mas? Kemeja dan kaosnya sih ada, tapi celana itu kayaknya nggak masuk buat dicatat waktu penyerahan deh. Loh, gimana sih Mbak? Aku jelas banget masukin celana itu. Aku bahkan bilang ke kamu waktu itu, hati-hati ya Mbak, ini celana favorit aku. Kamu juga angguk-angguk bilang iya. Iya Mas, aku ingat kamu bilang gitu, tapi kadang ada juga pelanggan yang ngerasa masukin sesuatu tapi ternyata kelupaan atau belum dicuci karena ketumpuk. Bisa aja itu kejadian di sini. Aku nggak bilang kamu salah ya, cuman bisa jadi keliru pas nyerahin. Mbak, aku itu benar-benar hafal isi laundry yang aku sendiri. Aku udah nyusun cucian itu dengan rapi di rumah. Aku masukkan ke plastik satu persatu. Gak mungkin aku lupa. Sekarang kamu itu bilang gak ada. Ini serius Mbak. Aku ngerti Mas, aku juga nggak nyaman kalau begini. Tapi semua cucian selalu ada cek 2 kali sebelum masuk ke mesin. Kadang ada juga yang nyelip di keranjang lain. Mungkin itu kejadian sekarang. Aku janji deh, aku bakal cari lebih teliti kalau ketemu. Langsung aku kabarin ya. Aku cuma minta satu hal yang sederhana. Jaga barangku. Aku bayar, aku percaya. Tapi kalau sampai hilang, terus kamu bilang gak masuk, rasanya kayaknya aku itu dibohongin deh. Mas, sumpah ya, aku nggak ada niatan bohong. Aku kerja udah lama di sini. Kalau baju hilang atau nyasar pasti aku tanggung jawab. Tapi yang ini beneran nggak tercatat dari awal. Aku juga manusia Mas, kalau salah aku akui. Tapi kali ini aku juga bingung. Ya udah, aku kasih waktu kamu 2 hari. Kalau nggak ketemu juga, aku minta diganti. Itu bukan celana biasa ya, harganya nggak murah. Dan aku itu udah bilang dari awal. Ya Mas, 2 hari ya, aku cari sampai ke dasar mesin kalau perlu. Aku juga nggak enak banget masalah gini, maaf banget ya. Mas Danang keluar dengan sangat kesal. Melihat usahanya lolos, Tika makin berani. Dia mencuri lagi baju lain dari para pelanggan berikutnya. Kemarin Mbak Acil dan Mas Danang nggak curiga lebih jauh. Sekarang dia cuma kasih waktu 2 hari. Tapi aku yakin dia bakal lupa kalau nggak dikabarin sekarang. Yang ini nggak hitam dari botol ternama, masih baru banget, bahkan masih tercium wangi parfumnya. Pelanggannya juga jarang ngomong banyak, biasanya diantar supir. Nama dia dinota Ibu Melani. Orang kaya dari komplek atas, pasti punya lusinan baju kayak gini. Lihat ini, potongannya rapi, bahan sutra asli. Kalau aku pakai ini dan jalan ke pusat pembelajaran, orang pasti mikir aku bukan tukang laundry. Tapi wanita sukses, cantik, rapi, dan banyak kelas. Apa salahnya kalau aku ambil satu lagi? Bukan karena serakah. Tika dengan cekatan melipat gaun itu dan menyembunyikannya seperti sebelumnya. 5 menit kemudian. Kalau aku terus berhati-hati, aku bisa dapat banyak barang. Barang-barang mereka nggak akan pernah habis. 1-2 baju hilang, mereka bahkan nggak sadar. Aku cuma tanya sedikit aja buat diri sendiri. Tika kemudian menjual sebagian baju curian itu secara online dengan harga yang sangat miring.
Ini namanya usaha sampingan. Barang-barang ini cuma numpang lewat di tangan aku. Tahu mereka nggak bakal sadar kalau 1-2 baju lenyap. Apalagi kalau harganya murah begini nih. Dress satin dari butik Praline harga aslinya 2 juta lebih. Aku kasih aja 500.000. Siapa yang bisa nolak? Cuma butuh sudut yang tepat, cahaya yang pas, dan sedikit deskripsi manis. Dress eksklusif, bahan halus dijamin masih mulus sekali pakai. Tika kembali mengetik. Wajahnya fokus, ia membuka kolom chat dari pembeli potensial yang bertanya tentang ukuran dan kondisi barang. Ia membalas dengan sigap, ekspresinya penuh kepuasan. Aku harus segera cepat, barang bagus cepat laku, dan uangnya bisa nutup uang listrik bulan ini. Juga beli sepatu baru buat Everfleet. Lagian aku juga butuh tampilan yang pantas. Kalau ketemu orang, kalau penampilanku terurus, pelanggan makin percaya sama laundry ini. Nah, laku juga dress merah dari Ibu Lita. Pembelinya minta dikirim cepat, aku bungkus besok pagi. Terus kirim lewat ojek online. Gampang, yang penting cepat laku, cepat hilang jejak. Haha. Dalam beberapa minggu banyak para pelanggan komplain kehilangan baju dari laundrynya tersebut. Tolong dijelaskan ke saya Mbak Tika. Ini udah 2 minggu dari cucian yang saya terakhir. Tapi karena batik mahal saya itu ada di tumpukan cucian yang saya ambil kemarin, saya sudah cocokkan semua nota. Gak ada, istri saya sampai marah besar loh. Maaf banget Pak Doni, saya udah cek semua nota dan data cucian di sistem. Gak ada kemeja batik dengan deskripsi seperti yang Bapak sebut. Bisa jadi itu nggak masuk dari awal atau mungkin tertukar dengan pelanggan lain. Tapi saya janji bakal bantu cari sampai ketemu. Saya juga kehilangan gardigan rajut saya Mbak Tika yang warna krim. Masih baru, belum sempat saya pakai ke kantor. Dulu saya percaya banget sama tempat ini, tapi sekarang malah jadi was-was. Aduh, saya benar-benar minta maaf ya Bu Lina. Saya nggak pernah ada niat ngerugiin siapapun. Kadang ada kejadian baju nempel di mesin lain atau ketinggal di rak belakang. Tapi saya janji malam ini saya bongkar semua bagian dalam toko kalau ketemu. Kalau sampai nggak ketemu, saya minta ganti rugi. Saya nggak peduli prosedur internalnya gimana. Barang saya itu mahal dan bukan cuma soal harga ya, tapi juga sebuah kenangan. Saya itu benar-benar kecewa. Ini bukan pelayanan yang layak Mbak Tika. Saya ngerti Pak, saya juga nggak nyaman dengan situasi ini. Tapi saya minta sedikit waktu 2 hari aja buat cari barang-barang yang hilang itu. Saya pengen selesaikan ini baik-baik karena saya juga nggak mau nama baik laundry ini rusak. 2 hari, jangan sampai ternyata ini sudah sering kejadian tapi pelanggan nggak sadar. Kalau nggak ada penjelasan yang jelas, saya lapor ke sosial media biar orang lain tahu juga. Saya dengar juga tetangga saya kehilangan jaket denim dari sini. Mbak, awalnya saya itu kira cuma salah numpuk. Tapi kalau kejadian seperti ini sudah sering, berarti ada yang tidak beres. Saya juga akan mikir-mikir nih mau ikut lanjut atau tidak. Udah deh, kalian jangan asal nuduh ya. Kalau kalian nggak punya bukti, mending pergi aja. Lain cerita kalau kalian punya bukti. Udah sana hus-hus, jangan ganggu kerjaan saya. Para warga hanya terdiam karena tidak memiliki bukti dan pergi begitu saja. Isu laundry Tika curang menyebar di seluruh lingkungan kompleks. Kalian udah denger belum? Katanya di laundry milik Mbak Tika itu sekarang banyak pelanggan yang ngeluh bajunya hilang. Padahal dulu tempat itu rapi dan bersih loh. Aku sampai nggak percaya pas awal denger. Ya, aku juga dengar dari tetangga depan rumah. Katanya jaket anaknya yang baru beli malah nggak balik. Alasannya bilang nggak masuk laundry. Padahal si anak yakin banget udah masukin, jadi curiga juga sih aku. Lah terus aku harus gimana? Baru minggu kemarin aku cuci selusin baju kantor di sana. Jangan-jangan udah ada yang raib juga tuh. Harus dicek satu-satu nanti pas nyampe rumah. Makanya aku sekarang nyetrika sendiri aja di rumah. Males ambil resiko, udah sering banget kejadian kayak gitu di lingkungan kita. Lama-lama bisa bahaya kalau nggak ada yang tindak. Ada yang bilang dia itu jualin baju-baju bagus pelanggan lewat online. Aku sampai nggak pas denger kok bisa dia itu segitunya. Emang nggak takut dosa apa? Ya ampun, tega banget kalau itu beneran bisa rusak nama dia selamanya. Kan dia itu tinggal di komplek ini. Mau taruh muka di mana nanti kau ketahuan. Nah, justru itu sekarang semua orang udah pada bisik-bisik, tapi belum ada yang konfirmasi langsung. Cuman tinggal nunggu waktu aja, pasti meledak juga nanti. Udah makin banyak yang tahu. Aku sih mulai nyari laundry baru. Males drama daripada baju anak-anak hilang dan harus beli lagi. Gak worth it deh. Cuma gara-gara pengen praktis tapi ujung-ujungnya rugi. Tika mulai kehilangan pelanggan tapi tetap santai karena merasa uang dari hasil jual baju masih sangat cukup.
Dari kemarin cuma masuk 2 nota, biasanya pagi-pagi udah penuh setrikaan. Tapi ya sudahlah, emang gitu siklusnya usaha. Gak bisa terus ramai. Lagian aku juga masih ada tabungan dari hasil jualan baju itu. Lumayan buat nutup bulan ini. Orang-orang bisa ngomong apa aja, tapi mereka nggak tahu rasanya jadi aku. Biarlah kalau beberapa pelanggan mundur, mungkin mereka trauma, tapi akan ada pelanggan baru. Orang pindah-pindah laundry itu biasa, aku cuma perlu nunggu. Dan kalaupun enggak, ya aku masih bisa ngandelin pemasukan dari online shop. Udah ada 3 transaksi kemarin. Selama masih ada yang mau beli barang bagus dengan harga murah, aku nggak bakal rugi. Aku tetap bisa makan, bayar kontrakan, dan sekali beli es krim. Kadang hidup nggak harus selalu lurus, yang penting tahu gimana caranya bertahan. Dan aku ini bertahan, bukan menipu. Suatu hari seorang pelanggan mengenal bajunya dijual online dan mencurigai Tika. Pelanggan itu memancing Tika dengan pura-pura membeli bajunya. Gak salah, lihat kan, ini baju aku. Dress biru, potongannya sama persis. Jahitannya, motif kecil di bagian pinggang, bahkan udah tipis di bagian bawah itu nggak mungkin salah. Aku yakin banget ini dressnya aku laundryin 2 minggu lalu ke tempat si Tika. Mana mungkin cuma kebetulan, mustahil nggak ada 2 baju yang persis begini. Bahkan mereknya pun sama. Waktu aku ambil laundry itu, dia bilang baju ini nggak masuk, katanya hilang atau nggak nyampe. Tapi anehnya dia santai banget waktu ngomong begitu. Gak minta maaf, gak panik. Dan sekarang dress ini nongol di aku jualan online. Yang namanya juga nama dia. Apa dia mikir aku gak bakal nyadar? Aku harus pasti ini nih, tapi gak bisa asal nuduh. Kalau dia licik, dia pasti punya alasan buat ngeles. Tapi kalau aku pura-pura jadi pembeli, minta COD, aku bisa lihat langsung. Dan kalau ini benar baju aku bakal punya bukti yang kuat. Gak bisa dibiarin ini. Ini soal harga bajunya, tapi soal kejujuran, dan aku benci banget dibohong. Diana pun duduk lagi, kemudian membuka kolom chat di online shop tersebut. Ia mulai mengetik sebuah pesan. Mbak, ini dress biru ukurannya masih ready. Saya cari yang kayak begini udah lama banget. Boleh nggak saya COD aja, biar langsung lihat barangnya? Kalau dia jawab ya, aku tinggal atur waktu ketemu. Aku nggak akan langsung marah. Aku harus tenang, harus hati-hati. Yang penting aku punya cara buat ngebongkar semua kebohongan ini. Saat COD, para pelanggan itu mengajak warga lain untuk memergoki Tika. Tika kaget ketika ketahuan. Warga langsung mengkonfrontasi Tika di tempat. Ibu-ibu dan bapak-bapak semua, ini bukan cuma tentang baju. Aku yang dijual. Ini soal kejujuran dan rasa aman kita. Baju yang dijual ini benar-benar punya aku. Dan aku yakin Tika yang ngambil dari laundrynya. Aku udah pura-pura beli. Dan hari ini dia mau COD. Kalian cuma perlu bantu jadi saksi. Gak usah teriak. Kita datengin bareng-bareng pas dia datang. Aku setuju Diana, aku juga pernah ngerasa ada baju anakku yang hilang. Tapi aku pikir cuma salah hitung. Kalau kamu bisa buktiin, kita harus bertindak. Soalnya ini udah keterlaluan. Jangan bikin keributan ya. Tapi kita harus pastikan ini benar-benar curang. Kalau terbukti, baru kita laporkan rame-rame. Soalnya ini bisa jadi udah lama kejadiannya. 2 jam kemudian. Beberapa saat kemudian, Tika tiba sambil melihat-melihat sekitar. Ia tampak waspada. Diana maju dari kerumunan warga dan mendekatinya. Oh, mbaknya yang tadi chat ya? Ini barangnya udah aku siapin, dress biru ukuran M sesuai yang difoto. Barangnya masih bagus kok, mau dicek dulu? Boleh, coba aku lihat deh. Diana menerima baju dari kantong belanjaan Tika dan langsung memeriksa detailnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, lihat nih. Ini baju aku, ada noda kecil di bagian bawah yang nggak bisa hilang. Aku yakin ini punya aku karena aku pernah foto baju ini sebelum laundrynya dijahitannya. Potongannya semuanya sama. Astaga, beneran ini Diana. Kamu punya fotonya? Punya. Nih, lihat. Nggak mungkin ini baju aku beli dari orang lain. Aku nggak tahu ini baju kamu. Mungkin mirip aja kali. Banyak kok baju model begini. Tapi akun online shop yang kamu pakai itu namanya sama kayak kamu. Dan lokasi pengirimannya juga sama kayak alamat laundry kamu. Masa itu juga kebetulan? Aku cuman bantuin temen jualan. Aku nggak tahu kalau ini baju curian atau apa. Aku cuma terima titipan doang. Aku nggak ngambil apa-apa. Tika, aku pernah nanya soal baju ini waktu ambil laundry. Kamu bilang nggak masuk cucian, padahal jelas-jelas aku laundryin. Terus sekarang bajunya kamu jual sendiri. Kamu mau bilang itu bukan kamu yang ambil. Kami semua di komplek ini udah lama langganan kamu. Tapi kalau begini caranya, kamu udah ngilang kepercayaan kita. Kamu harus jujur, jangan terus ngales. Aku lagi butuh uang, tapi aku nggak maksud buat nyakitin siapa-siapa.
Aku pikir cuma sekali. Aku nggak nyangka bakal sejauh ini. Tika panik kemudian kabur ke dalam sebuah hutan. Aku harus keluar dari sini. Mereka semua udah tahu, sampai semua orang udah lihat buktinya. Aku nggak bisa balik. Aku nggak bisa ditangkap. Kalau sampai polisi datang, aku bisa masuk penjara. Tika terus berlari menyusuri jauh ke dalam hutan sana. Aku harus cari tempat sembunyi manapun asal bukan di sini. Tiba-tiba Tika goyah, ia terperosok ke bagian tanah yang sangat miring. Tanpa sadar ia terperosok dalam. Tolong, enggak, tolong. Terperosok ke dalam jurang dan jatuh meninggal di dalam jurang tersebut. Tubuh Tika tergeletak tak bergerak dan Tika meninggal di tempat.